Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat pagi dan selamat kita bertemu kembali dalam kasih Kristus. Pagi hari ini bersyukur karena Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat bagi kita untuk membuat kita lebih kuat dan lebih teguh kokoh dalam mengiring Tuhan sampai Dia datang. Tapi sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Bapa kami di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur atas segala berkat, kasih dan pertolongan-Mu, dan saat ini kami akan membaca firman Tuhan, merenungkannya. Berkati, berikan kami hikmat akan budi, pemahaman yang benar untuk mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Terima kasih, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini bersyukur kepadamu, haleluya, amin. Bapak, baiklah kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Kuduslah kamu karena aku kudus. Ini firman Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah Allah yang kudus, dan firman-Nya berkata, kuduslah kamu karena aku kudus. Saya baca ayatnya, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Allah itu kudus, dan apa yang berlaku bagi Allah juga harus berlaku bagi umatnya. Kalau Dia adalah kudus, maka kita juga akan kudus. Makanya ada firman Tuhan katakan kita akan menjadi serupa dengan Dia. Kekudusan mengandung pengertian terpisah dari cara-cara fasik dunia dan dipisahkan untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Dia dan menyembah Allah. Puji Tuhan. Langkah yang pertama, kekudusan adalah sasaran dan maksud pemilihan kita di dalam Kristus. Jadi Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud. Kekudusan itu maksudnya untuk membuktikan bahwa kita ini dipilih di dalam Kristus. Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita. Nah, ini bayangkan Bapak Ibu. Dan saya bisa memberikan pemahaman di dalam 1 Yohanes, di surat 1 Yohanes, di situ dikatakan bahwa dunia itu termasuk keinginan mata dan keinginan hidup jemawa, keinginan daging. Nah, itu dunia, dia itu ada di dalam diri kita. Jadi sebelum kita tahu apa-apa, sebelum kita memiliki keinginan, Tuhan sudah pilih kita. Begitu, bahkan dikatakan dalam kitab Nabi Yeremia, dari kandungan ibumu Tuhan sudah memilih. Nah, aku telah memilih engkau dari kandungan ibumu. Bapak Ibu, luar biasa Tuhan itu ya. Makanya tujuannya apa? Supaya kita ini kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itu berarti menjadi serupa dengan Allah dan mengabdi kepadanya dan hidup untuk menyenangkannya. Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu mempersembahkan hidup kita ini sebagai suatu kekudusan yang berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, kekudusan diperoleh melalui Roh Allah yang menyucikan kita dari dosa. Izinkanlah Roh Allah bekerja dalam hidup kita supaya kita dibasuh, kita disucikan setiap waktu dari dosa sehingga kita kudus sama seperti yang kudus. Kolose 1 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kenakanlah kemurahan, kenakanlah kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dengan demikian kekudusan sebagai gaya hidup kekristenan yang benar. Jadi kekudusan itu adalah gaya atau pola hidup kekristenan. Jadi
caranya dia harus kudus dan pola hidup kekristenan yang benar. Demikian renungan kita pada pagi hari. Tuhan Yesus berkati. Amin. Bapa di surga, setelah kami merenungkan firman-Mu, kiranya Tuhan memberkati supaya kami selalu diingatkan dimanapun kami berada bahwa sesungguhnya Tuhan sudah memilih kami untuk dikuduskan sehingga kami dapat menyembah Tuhan. Kami persembahkan apa yang kami miliki ini, hidup kami untuk melayani Engkau. Berkati firman-Mu, berkati jemaat Tuhan yang mendengar, yang sakit Tuhan tolong, Engkau sendiri akan menjamah, menyembuhkan, susah hiburkan, yang lemah kuatkan. Berbagai-bagai persoalan, khususnya masalah ekonomi, masalah penyakit yang masih belum mereda, Tuhan Engkau jawaban kami. Tuhan akan menolong, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.